Nah, jadi seperti yang kita tahu bersama bahwa gender adalah peran identitas yang ditentukan oleh masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. Jadi hal ini mencakup bagaimana seseorang seharusnya bersikap, berpakaian, atau menjalankan tugas berdasarkan apakah mereka itu laki-laki atau perempuan. Nah, jadi dalam gender ini terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori feminisme. Jadi, teori feminisme dalam politik internasional menyoroti dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan global dan bagaimana struktur ini sering mengabaikan kebutuhan perempuan. Feminisme juga berupaya mengkritis stereotip bahwa laki-laki lebih layak memimpin. Jadi, untuk teori yang kedua adalah teori gender dan kekuasaan. Teori ini mengupas bagaimana gender memengaruhi pembagian kekuasaan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan memengaruhi siapa yang membuat keputusan, siapa yang mendapatkan sumber daya, dan bagaimana kebijakan dirancang. Jadi, untuk teori yang ketiga, ada teori pembangunan dan gender. Teori ini fokus pada bagaimana perempuan di negara berkembang seringkali menghadapi keterbatasan dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya. Ketimpangan ini membatasi peran mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kedua, feminisme radikal. Feminisme radikal berfokus pada akar penindasan perempuan, yaitu sistem patriarki. Mereka berupaya mengubah struktur sosial yang selama ini mendukung ketimpangan gender. Nah, selain teori, di gender ini terdapat aliran feminisme. Yang pertama adalah feminisme liberal. Feminisme liberal bertujuan menghapus hambatan hukum dan sosial yang membatasi perempuan agar tercipta kesetaraan peluang antara laki-laki dan perempuan. Fokusnya adalah pada hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Contohnya, di banyak keluarga, perempuan seringkali memikul tanggung jawab utama dalam urusan rumah tangga dan anak. Feminisme radikal memperjuangkan pembagian tugas rumah tangga yang setara, sehingga pekerja domestik tidak dianggap hanya tanggung jawab perempuan. Mereka juga menentang stereotip gender yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah feminisme postkolonial. Feminisme ini menyoroti pengalaman perempuan di negara bekas jajahan yang mengalami penindasan lebih kompleks, mencakup ketidaksetaraan gender, diskriminasi rasial, dan dampak kolonialisme. Contohnya, seorang perempuan di Indonesia ingin memilih pasangan hidup atau pekerja sesuai keinginannya, tetapi dihalangi tradisi keluarga yang menganggap perempuan harus mengikuti peran tertentu. Tradisi ini seringkali dipengaruhi warisan budaya masa kolonial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Feminisme postkolonial memperjuangkan kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan hidup tanpa tekanan budaya atau tradisi. Nah, untuk penjelasan yang kedua, peran gender dalam politik internasional. Yang pertama, perwakilan gender dalam politik. Perempuan memiliki peran penting dalam pemerintahan dan diplomasi. Kehadiran mereka memastikan kebijakan lebih inklusif seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Namun, jumlah perempuan di posisi penting seperti duta besar atau kepala negara masih terbatas. Meski begitu, perempuan mulai menunjukkan kontribusi besar, seperti Aminah J. Muhammad yang menjabat sebagai Bupati Sekretaris Jenderal PBB. Ketiga, peran gender dalam konflik dan perdamaian. Perempuan seringkali menjadi kelompok yang paling rentan saat konflik, menghadapi risiko kekerasan berbasis gender dan kehilangan akses kebutuhan dasar. Namun, ketika perempuan dilibatkan dalam proses perdamaian, hasilnya cenderung lebih berkelanjutan. Mereka membawa perspektif rekonsiliasi dan pembangunan komunitas yang lebih inklusif. Yang kedua, kebijakan gender dalam politik luar negeri. Sebagai contoh adalah Swedia, yaitu pelopor dengan kebijakan luar negeri feminis sejak 2014. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan hak perempuan, memperbanyak keterwakilan mereka di posisi kepemimpinan, dan memberikan akses setara ke sumber daya ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Selain itu, hak reproduksi menjadi perhatian utama untuk memastikan perempuan memiliki akses aman dan setara terhadap pelayanan kesehatan.
Jadi penjelasan yang ketiga adalah pengaruh globalisasi dan kebijakan internasional. Yang pertama, pengaruh globalisasi ekonomi. Globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi dunia yang meningkat, di mana perdagangan, investasi, dan arus modal terjadi antar negara. Dalam konteks gender, globalisasi ini mempengaruhi peran gender, terutama di pasar kerja, migrasi, dan budaya. Perempuan seringkali terlibat dalam sektor pekerjaan yang terpinggirkan dan kurang terlindungi. Selain itu, arus migrasi akibat globalisasi juga berdampak pada perubahan peran gender di berbagai masyarakat. Dan yang kedua adalah perubahan sosial dan gender. Globalisasi memicu perubahan sosial yang berdampak pada norma-norma dan peran gender di berbagai belahan dunia. Misalnya, nilai-nilai gender yang lebih inklusif atau kesetaraan gender lebih cepat menyebar melalui media sosial dan komunikasi global, mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga ada peran organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi internasional lainnya berperan penting dalam mempromosikan kesetaraan gender di tingkat global. Contohnya PBB yang memiliki entitas khusus seperti UN Women yang fokus pada isu-isu perempuan dan gender. Mereka berupaya membuat kebijakan internasional yang mendukung hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, termasuk melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW. Selanjutnya ada organisasi non-pemerintah atau LSM. LSM memainkan peran vital dalam advokasi dan perlindungan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Mereka seringkali bekerja di akar rumput dan memberikan tekanan kepada pemerintah dan lembaga internasional untuk mengatasi isu-isu gender, termasuk diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan kesejahteraan ekonomi. Dan yang terakhir, di sini kami akan membahas studi kasus yang kami ambil dari negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia, di mana dua negara ini dianggap sebagai pemimpin dalam mengintegrasikan kebijakan gender dalam pemerintahan dan masyarakat mereka. Jadi, studi kasus ini mengkaji bagaimana negara-negara tersebut berhasil menciptakan lingkungan yang lebih setara dengan memberikan hak-hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan sosial, baik itu untuk perempuan dan laki-laki. Kebijakan mereka sering menjadi model bagi negara-negara lain. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh negara Swedia adalah cuti untuk orang tua selama 480 hari yang dibagi rata untuk ibu maupun bapak. Kebijakan ini dibuat untuk mematahkan stereotip bahwa yang merawat dan membesarkan anak di rumah itu hanya untuk ibu saja. Jadi di sini sosok bapak juga dibutuhkan dan harus turut serta dalam membesarkan dan merawat anak di rumah. Selain parental leaving, ada juga hal yang menarik dari negara-negara Skandinavia ini, yaitu ranking kesetaraan gender yang selalu tertinggi. Negara-negara Skandinavia hampir selalu mendominasi laporan Global Gender Gap Index yang dirilis oleh World Economic Forum setiap tahun. Islandia misalnya, sudah lebih dari 1 dekade berturut-turut menduduki peringkat pertama dunia dalam kesetaraan gender. Apa yang membuat mereka luar biasa? Gaji yang setara, akses yang sama untuk pendidikan dan pekerjaan, serta peran perempuan yang sangat besar dalam politik. Contohnya, Parlemen Islandia yang memiliki proporsi anggota perempuan yang sangat tinggi, bahkan mendekati angka 50%. Selain itu, undang-undang di negara ini sangat ketat tentang diskriminasi gender, sehingga setiap pelanggaran bisa langsung ditindak. Lalu, ada juga kebijakan gaji yang setara tanpa kompromi. Berbeda dengan banyak negara lain yang masih memiliki kesenjangan gaji antara pria dan wanita, negara-negara Skandinavia memastikan bahwa pekerja dengan posisi dan tanggung jawab yang sama harus menerima upah yang setara tanpa memandang gender.
Di Islandia, perusahaan yang lebih dari 25 karyawan diwajibkan oleh hukum untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan diskriminasi upah berbasis gender. Kalau terbukti bersalah, perusahaan akan dikenakan denda yang cukup besar. Lalu, lingkungan kerja yang ramah perempuan. Skandinavia juga dikenal dengan kebijakan lingkungan kerja yang sangat ramah untuk perempuan. Contohnya, Swedia memiliki jadwal kerja yang fleksibel dan aturan cuti sakit yang lebih panjang untuk anak, sehingga memudahkan ibu bekerja tetap mengutamakan keluarga tanpa harus mengorbankan karir mereka. Hal ini juga berdampak positif pada tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan yang sangat tinggi. Berikutnya adalah sistem pendidikan yang mengajarkan kesetaraan sejak dini. Di Denmark, Finlandia, dan negara-negara Skandinavia lainnya, kesetaraan gender sudah diajarkan sejak anak-anak masih duduk di bangku sekolah dasar. Kurikulum mereka dirancang untuk menanamkan nilai bahwa semua orang, baik pria maupun wanita, memiliki hak yang sama untuk bermimpi besar dan mengejar karir apapun yang mereka inginkan. Misalnya, dalam pelajaran sains atau teknologi, anak perempuan didorong untuk mengejar bidang STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik, yang seringkali didominasi laki-laki di banyak negara. Hasilnya, Skandinavia memiliki salah satu persentase tertinggi perempuan yang bekerja di bidang sains dan teknologi. Berikutnya, budaya egalitarian yang sangat mengakar. Selain kebijakan formal, budaya egalitarianisme atau kesetaraan dalam masyarakat Skandinavia juga sangat kuat. Di sini, pembagian pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan oleh kedua pasangan, tanpa menganggapnya sebagai beban perempuan semata. Bahkan dalam survei global, pria di Sweden dan Norwegia dikenal sebagai salah satu pasangan yang paling banyak membantu pekerjaan rumah tangga. Berikutnya, rektor perempuan di posisi kepemimpinan. Perempuan di negara-negara Skandinavia tidak hanya aktif dalam politik, tetapi juga memegang banyak posisi penting dalam pemerintahan dan perusahaan besar. Di Finlandia, Perdana Menteri Sanna Marin menjadi sorotan dunia karena memimpin kabinet yang sebagian besar anggotanya adalah perempuan. Kabinet ini bahkan dikenal sebagai salah satu kabinet termuda di dunia. Berikutnya, inovasi kebijakan seperti gender budgeting. Pernah dengar istilah gender budgeting belum? Jadi, negara-negara Skandinavia pemimpin dalam metode ini, yaitu proses menyusun anggaran negara dengan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap pria dan wanita secara setara. Tujuannya adalah memastikan setiap alokasi dana publik tidak diskriminatif dan mendukung kelompok yang rentan. Jadi, kesimpulannya, negara-negara Skandinavia membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya teori, tetapi bisa diterapkan dengan hasil yang nyata. Mereka menunjukkan bahwa ketika pria dan wanita memiliki kesempatan yang setara, masyarakat akan lebih sejahtera secara sosial maupun ekonomi. Kebijakan mereka yang inovatif ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberi harapan bahwa kesetaraan gender di dunia bukanlah mimpi yang mustahil. Jadi, kita saat ini melihat bagaimana kesetaraan gender berhasil diterapkan di negara-negara ini. Kita diingatkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kebijakan yang kecil yang berorientasi pada keadilan. Mungkin ini saatnya bagi negara lain belajar dari pendekatan mereka. Nah, teman-teman, jadi dari penjelasan yang kami jelasin tadi, kita bisa paham bahwa feminisme ini bukan hanya tentang perempuan, tetapi juga tentang kesetaraan dan keadilan bagi semua gender. Selain itu, globalisasi dan kebijakan internasional juga dapat merubah peran gender dalam norma-norma yang sudah ada dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bye-bye.